Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, malam hari ini terkait dengan semakin dekatnya kita dengan Ramadan, saya akan mengambil pembahasan pada malam hari ini bukan berasal dari kitab Al-Adabul Mufrad, namun salah satu kitab adab yang juga cukup lama mungkin kita pelajari dan kita tidak asing, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah banyak yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang akan kita pelajari adalah bab tentang ilmu. Kitabul Ilm, babnya tentang fadilah ilmu. Sebelum kita memulai membuka kitab Riyadhus Shalihin bab ilmu atau kitab tentang ilmu, saya ingin kembali mengingatkan terkait pertama kali kita belajar tentang adab bapak dan ibu. Kita diingatkan surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibnu Abbas, salah seorang ulama, salah seorang sahabat, dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu dan sahabat Rasulullah SAW, menyampaikan dua hal yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Bapak Ibu hadirin, yang harus kita ingat bahwa fondasi pendidikan itu di dalam Islam ada dua. Tidak hanya ilmu, tapi ada adab. Oleh karena itu Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan adibuhum wa'allimuhum, takdib dan taklim. Dua hal ini menjadi sangat penting dalam fondasi pendidikan kita. Yang kedua, kita juga diingatkan dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Bahwa tidak ada warisan peninggalan hadiah yang jauh lebih baik dari orang tua kepada anaknya kecuali adab yang baik. Ini adalah warisan terbaik yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nanti akan kita pahami betapa pentingnya ini. Di sisi yang lain kita berbicara tentang fondasi negara kita. Seringkali kita membaca, bahkan hafal tentang Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pendiri negeri ini kita tahu adalah para cendekiawan Muslim. Mereka ini adalah orang-orang
hebat dalam urusan negara, tapi mereka tetap sebagai seorang muslimin. Mengingatkan kita tentang urat tunggang atau merupakan pondasi yang paling penting dalam kehidupan umat manusia, yakni tidak boleh kehilangan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini juga yang menjadikan pondasi pendidikan sejatinya adalah mendekatkan kepada Tuhan. Semakin bertambahnya ilmu seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka sejatinya dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan orang yang memiliki keyakinan, maka orang ini akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Adapun makna adil, seseorang bisa adil apabila dia berilmu. Sekali lagi, seseorang bisa adil apabila dia berilmu. Dia memutuskan segala sesuatu tidak dengan dzan. Dia beribadah tidak menggunakan dzan, tetapi yang dia gunakan adalah ilmu. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa al-aslu fil ibadati at-tahrim haram illa kecuali bidalil, ada dalilnya, ada ilmunya, ada pondasinya, ada dasarnya. Semua ibadah itu dasarnya haram kecuali ada dalil. Oleh karena itu ketika seseorang beribadah menggunakan dzan, misal dengan film, mimpi dapat salah satu sholawat, atau dengan dapat mimpi itu kalau membaca Al-Fatihah 999 kali, maka akan dikabulkan semua keinginannya. Dengan bangun tidur, saking semangatnya mengamalkan hal itu dan mendakwahkan hal itu, padahal secara dalil hal ini tidak pernah ada. Atau seseorang yang mengamalkan membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu, kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Namun ada manusia, ada orang-orang yang dengan prasangkanya mengatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan si A pahalanya bisa berlipat ganda dibandingkan membaca di masjid. Apakah dengan dalil? Tidak, tapi dengan dzan. Alangkah bahayanya kalau seorang hakim memutuskan sesuatu bukan dengan dalil, bukan dengan bukti, tapi dengan dzan. Ini pentingnya nanti diantaranya ilmu dalam kehidupan umat Islam, dan menjadi karakter umat Islam adalah karakter ilmunya. Oleh karena itu dua hal yang menjadi penting, apa yang disampaikan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ternyata semakna dengan sila kedua Pancasila, adibuhum wa'allimuhum, manusia yang adil dan beradab. Didiklah mereka anak-anak dengan adab dan ajarkan mereka dengan ilmu. Jadi dua fondasi pendidikan adalah adab dan ilmu, tidak hanya ilmu. Di Indonesia kita kenalnya ada iptek, ada imtak. Dulu terkenal sekali menyeimbangkan iptek dengan imtak, kan? Ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian iman dan takwa. Idealnya dibalik imtak kemudian iptek. Ini menjadi fondasi penting dalam pendidikan, dalam ilmu. Sayyid Naqib Al-Atas menyampaikan bahwa seseorang yang kehilangan adab, loss of adab, maka loss of discipline. Seseorang yang kehilangan adabnya, maka dia akan kehilangan kedisiplinannya. Nanti kita cek kaitannya pribadi kita sudah disiplin belum dengan ilmu. Khawatirnya ternyata kita sendiri belum disiplin dengan keilmuan.
Yang pertama, kita juga diingatkan terkait dengan definisi dari adab. Awalnya adalah jamuan makan, Bapak Ibu, yang mengundang orang terhormat, yang datang orang terhormat. Maka sebagaimana orang yang sama-sama terhormat saling menghormati, kelakuannya orang terhormat, cara makannya orang yang terhormat, yang dibicarakan adalah hal yang terhormat. Bagaimana mungkin kita diundang jamuan sebagai seorang muslim, kumpul muslimin, kemudian datang kita mengucapkan salam, yang salam ini isinya adalah doa, keselamatan, rahmat, barokah. Setelah itu kita duduk, kita ngerasani keburukannya. Wis ditungakno selamat oleh rahmat, oleh barokah. Setelah duduk ambil makanan rasam-rasam. Kan tidak mungkin. Itu bukan karakter muslimin, kan Bapak? Bayangkan ketika kemudian yang dibicarakan ternyata dalam hidangan makan itu adalah sesuatu yang fahsya, sesuatu yang jorok. Makan sambil makan tapi bahasannya goblok, ayu lirik dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang terhormat, atau hal yang secara etika di masyarakat kita menjijikkan. Contoh, seenak-enaknya makanan, kalau yang di sebelah jenengan itu batuk tapi tidak beradab, berdahak, oleh ngetokno dikeluarkan luar biasa keras, poek-poek ju. Jenengan sedang makan dengan hidangan yang sangat enak, jadi enak atau tidak? Atau seseorang yang jenengan sedang enak-enak makan karena tidak beradab ngentut bawang berbawang, jenengan makan kira-kira enak atau tidak? Nah, ini pandangan Bapak Ibu ketika kita beradab itu dari jamuan makan. Seperti apa gitu? Dan ini yang juga hilang diantaranya. Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa sebuah peradaban yang menguasai peradaban yang lain hari ini, yang sedang menguasai dunia itu kan peradaban barat. Kita harus mengakui bahwa peradaban barat itu akan sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam. Ketika jenengan membaca sejarah umat Islam waktu itu peradabannya menguasai dunia, jenengan akan melihat bahwa bahkan para cendekiawan non-muslim pada waktu itu ketika berbicara supaya nampak pinter, maka bicaranya dibumbui bahasa Arab, nampak intelek Bapak Ibu pada zaman itu. Jadi para cendekiawan non-muslim yang sekolah di sekolah-sekolah muslim, ketika kembali ke negaranya saat berbicara itu akan dibumbui bahasa Arab. Wah, pinter ini. Hari ini ketika peradaban barat dengan bahasa Inggrisnya yang kuat, maka kita seolah-olah menangkap bahwa orang pinter itu ketika berbicara ada bahasa Inggrisnya. Tadi pagi Bapak Ibu, contoh ini yang kami temui ketika saya dan istri perjalanan ke Kediri akan beli martabak. Masya Allah, tulisannya martabak Dubai. Penasaran, waktu toko Dubai dibawa ke Indonesia, betul mampu. Martabak Dubai. Jam 8 istri saya ingin beli martabak, kemudian tanya, apa kalimat pegawainya? Bu, mohon maaf, masih prepare. Prepare itu bahasa Inggris loh. Kalau dalam bahasa kita siap-siap dalam bahasa Indonesia. Tetapi hari ini itu sangat berpengaruh terhadap bahasa kita. Ada banyak sekali bahasa Indonesia yang sekarang tertutup bahasa Inggris dalam kalimat sehari-hari kita. Di antaranya prepare tadi, mungkin jenengan juga akan menemukan. Tapi kita juga bisa menangkap bahwa ini adalah pengaruh yang sangat besar dalam bahasa kita. Masuk bahasa loh, atau bahasa-bahasa yang lain. Sering mungkin kita mendengar juga istilah yang dulunya bahasa Indonesia
sekarang diganti bahasa Inggris, tapi sudah menjadi lidah kita sehingga terbiasa. Bapak dan Ibu, sebagaimana tujuan dari pendidikan yang diajarkan kepada kita, tujuan pendidikan Sayyid Naqi Balatas menyampaikan tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan orang baik. Itu tujuan pendidikan. Sekali lagi, tujuan pendidikan hanya satu, menjadikan pribadi baik, menjadikan orang baik, a good man. Itu tujuan pendidikan. Kalau pendidikannya tinggi, kok tidak baik, ada yang salah dengan pendidikan, ada yang salah dengan orangnya. Jadi tujuan pendidikan itu baik. Dan di sini karena terkait dengan pendidikan, Rasulullah Muhammad SAW, kaitannya dengan pendidikan Bapak Ibu, kita bisa melihat tadi disampaikan Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas itu dididik untuk menjadi seorang ulama. Banyak sekali yang bertanya tentang persoalan pada masa itu kepada Ibnu Abbas. Pertanyaannya, kenapa tidak tanya kepada Bilal bin Rabah? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kepada Ibnu Abbas? Kenapa kepada Ali bin Abi Thalib? Lalu apakah Bilal bin Rabah, kita sebut saja Bilal, lalu apakah Bilal bukan seseorang yang berharga bagi Rasulullah? Sangat berharga. Namun pendidikan Ibnu Abbas dengan pendidikan Bilal berbeda dalam hal keilmuan. Tetapi Ibnu Abbas dengan Bilal bin Rabah punya satu hal penting dalam pendidikan, yakni beliau berdua orang-orang yang baik. Ini adalah tujuan pendidikan. Ilmunya dapat, adabnya dapat. Mereka menjadi orang berilmu yang baik. Hari ini pendidikan kita, nah ini tadi saya sampaikan, negara-negara yang berkuasa hari ini menguasai dunia, itu mengambil sesuatu dengan kata terbaik. Terbaiknya ini adalah urusan dunia. Dan yang dikhawatirkan adalah kita terpengaruh Bapak Ibu. Cara berpikir kita terpengaruh, tindakan kita berpengaruh, karakter kita terpengaruh, kita mengambil kebijakan terpengaruh, amal-amal dalam kehidupan kita terpengaruh. Saya pernah menyampaikan ada salah satu kitab yang menyampaikan bagaimana 60 atau 65 karakter orang Yahudi. Ketika penulis ini menulis tentang kitab tersebut, di antara kalimatnya adalah supaya umat Islam tetap dengan karakternya, tidak sampai karakter Yahudi itu menempel kepada umat Islam. Tetapi ketika saya baca karakter-karakter Yahudi itu Bapak Ibu, mungkin kita secara pribadi akan menemukan kelakuan ini. Mungkin akan begitu. Contoh berdagang, kemarin kita bahas perdagangan Najasyi, memprovokasi, mengunggul-unggulkan barang yang seharusnya barang itu bukan barang yang layak dijual mahal. Bukankah hari ini banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku Muslim? Padahal itu bukan karakter Muslim. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang ternyata karena arah berpikir kita, ada salah satu buku Sayyid Naqi Balatas yang membahas tentang the westernisasi pendidikan. Bagaimana pendidikan hari ini ternyata mengantarkan kita kepada sisi materialistis yang sangat kuat dibandingkan sisi ketuhanan kita. Sehingga kita akan menemukan bahwa generasi-generasi berikutnya itu generasi yang sangat materialis, bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang instan, tidak peduli halal atau haram. Dan ini yang kita dapati hari ini. Dengan mungkin juga mendengar cerita tentang Kamboja. Ada salah satu kota, saya lupa namanya karena sulit diucapkan.
tiba-tiba menjadi kota yang sangat maju, bangunan-bangunan bertingkat, investasi dari Cina. Ternyata di sana banyak warung nama Indonesia di Kamboja. Banyak orang Indonesia di sana. Dan kemarin diantaranya diwawancarai salah satu, ditanya, kerja 1 bulan gajinya kurang lebih 19 sampai 20 juta di Kamboja. Jika berhasil melebihi target ada bonusnya. Sekarang sedang rame hashtag kabur aja dulu, kabur ke luar negeri. Kerja buatan Indonesia 19 sampai 20 juta per bulan. Kelasnya apa? DPR lebih. Kemudian ditanya, ya Allah, ditanya, Anda kerjanya apa di Kamboja? Saya scammer. Kerjanya scam. Semerap scam, Bapak. Betul. Ada tidak yang pernah jadi korban scam? Contoh dulu, ada yang telepon, halo Pak, aku kecelakaan ngantar polisi. Itu scam. Ada yang telepon, eleng ada konco nang Kalimantan. Sopo iki? Mosok lali. Oh, Tony ya? Iya Tony. Padahal namanya bukan Tony. Jangan percaya transfer duit, itu scam. Sekarang lebih ngeri. Seperti PDF, ternyata aplikasinya dengan klik semua data sedot. Tiba-tiba uang jenengan di rekening hilang. Hari ini scam. Yang nyecam orang Indonesia, servernya di Kamboja. Oleh karena itu, ketika terjadi korban seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Scamnya di Kamboja. Tapi ini persoalannya, dia sadar kalau pekerjaan dia itu nipu orang Indonesia. Lu jangan bayangkan. Ini kalau bahasa kita, kerja apa aja? Nyolong. Loh, sampai nggak kerja nyolong? Iya, kerja pun nyolong. Tapi karena menggunakan bahasa Inggris, beda. Scam. Kerjanya apa? Nyekem. Anakku nang Kamboja, alhamdulillah sukses. Kerja nopo, mbok nyekem ngono lho. Tidak ngerti orang tuanya. Kalau scam itu artinya bejo ibu. Dia sadar itu persoalan. Walaupun ada beberapa kasus, dia melamar kerja sebagai tim IT sampai di Vietnam, sampai di perbatasan, tiba-tiba didatangi orang, tasnya diambil, dipukuli, dipaksa untuk mengelola situs judol. Itu juga ada. Sampai rame minta tolong. Tetapi lokasinya tidak mudah dijangkau. Dan ini realita. Orang kepingin hasil yang instan, tidak peduli lagi halal atau haram. Di dalam Islam jelas hal itu dilarang. Kita kembali ke pendidikan, Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan pendidikan itu bisa berada di mana saja, tidak harus di sekolah. Dan madrasah tadris, madrasah pertama itu adalah ibunya, al-ummu, awwalu madrasah. Ibu itu adalah madrasah awal, pendidikan awal, tadris. Dulu ketika ngaji turutan, kita saya kenal turutan ini. Waktu ngaji turutan itu ustadz kami di desa, ayo nanti terus istilahnya tadris, pendek pendidikannya, takdim pendidikan adat, taklim pendidikan ilmu. Kita mengenal ada tarbiyah, banyak istilah pendidikan dalam Islam. Beliau menyampaikan kaitannya dengan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ada yang menyebutkan muslimin dan muslimat. Hadis ini dinilai sebagian ulama hasan, dinilai sebagian ulama dhaif. Namun hadis ini tidak bertentangan, diantaranya nanti bab tentang ilmu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ingat kalimatnya adalah fardu. Ilmu itu hanya ada dua macam dalam pendidikan Islam, fardu ain atau fardu kifayah. Tapi dua-duanya
fardu. Fardu ain artinya apa Bapak Ibu? Fardu ain wajib untuk tiap individu, wajib sholat 5 waktu, itu hukumnya fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah, yang merupakan ilmu capaian yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang disebut fardu ain bagi seorang muslim itu adalah ilmu agama. Yang fardu kifayah adalah ilmu art skill yang digunakan untuk mencari penghidupan. Ada yang teknik mesin, ada yang teknik sipil, ada yang pekerjaannya berdagang, tapi semuanya harus diilmui. Kita ingat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab memarahi orang yang berdagang di pasar tapi tidak tahu ilmunya. Kenapa? Bahaya kalau tidak tahu ilmunya, akhirnya curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dia kalau dagang curang. Kecurangannya tidak hanya terkait dengan timbangan hari ini, tetapi kecurangannya memasukkan bahan yang bukan makanan ke makanan. Orang yang memakai kosmetik karena najasi diunggul-unggulkan supaya laris, ternyata di dalamnya ada hidrokuinon, ternyata di dalamnya ada merkuri, tapi pemasarannya natural. Alami ini Pak, ternyata setelah dipakai bahan kimia berbahaya ada di dalamnya. Tapi promosinya sudah terlanjur luar biasa karena tidak tahu ilmu dagang dan ingin caranya instan. Pemikirannya bukan pemikiran seorang muslim. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita cek dulu. Tadi beliau menyampaikan orang yang lost adab itu loss of discipline. Orang yang kehilangan adab itu kehilangan kedisiplinannya, tidak tahu mana yang menjadi prioritas dengan terbatasnya usia. Dengan waktu yang singkat dia bingung mana yang menjadi prioritas. Contoh dalam ilmu fikih, Bapak Ibu lebih prioritas mana? Melunasi hutang apa umroh? Alhamdulillah, sama-sama baik ini. Ini contoh real. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Saya tidak akan bertanya apakah sudah khatam, apakah sudah selesai mempelajarinya, tapi saya bertanya apakah sedang dipelajari, apakah sudah mempelajarinya walaupun belum tuntas. Mari kita cek dulu kedisiplinan ilmu kita hari ini. Ini adalah ilmu yang oleh para pakar pendidikan disebut fardu ain sifatnya. Jika nanti ternyata belum jenengan pelajari, Ramadan bisa menjadi momen untuk mempelajarinya. Kurikulum Ramadannya sudah disiapkan Bapak Ibu sebagai seorang akif di bulan Ramadan. Pun bikin begitu. Jenengan kira-kira Ramadan punya target apa ini? Takjil dan buka. Ya Allah. Mari kita siapkan Ramadan ini punya keinginan apa? Kalau ilmu itu kan setidaknya kita punya 4 atau 5 level ya. Yang pertama membaca. Sebagaimana kita diingatkan oleh wahyu pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama levelnya membaca. Jika saat ini anggap saja usia jenengan 17-an. Jika selama 17 tahun setiap Ramadan targetnya khatam Al-Quran, maka Ramadan ini ditingkatkan pada level memahami Al-Quran. Gitu, levelnya membaca atau mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan. Yang paling hebat adalah mendakwahkan. Memperjuangkan itu masuk dalam mengamalkan karena perlu perjuangan. Jadi kita diingatkan
bahwa di antara yang tertinggi dari proses keilmuan itu adalah menyampaikan, mendakwahkan. Oleh karena itu kita diingatkan balighuani walau ayat, walaupun satu ayat. Kemampuan kita seberapa tetap harus disampaikan. Karena kalau tidak terputus ilmu ini. Baik, yang pertama, disiplin ilmu dalam Islam yang pertama yang harus dipelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Yang dibaca atau yang diajarkan adalah kitab nomor Bapak Ibu. Kitab tauhid dengan ini. Kitab tauhid itu ada banyak Bapak Ibu. Penulisnya juga banyak. Mungkin ada yang mempelajari usul salatah, dasar-dasar bagaimana tauhid itu dibentuk. Di Mojokerto insya Allah ada guru kami dulu yang juga mengajarkan. Di sini diajarkan oleh Ustadz Naji Ihsan, sepanjangnya tentang tauhid, akidah. Atau juga jenengan bisa membaca ayat-ayat atau terkait dengan hadis di dalam Sahih Imam Al-Bukhari bab awal itu membahas tentang akidah, gitu. Membahas tentang akidah, yang dibahas tentang wahyu, tentang akidah. Maka jika belum, wah bahaya. Karena akidah tauhid itu ada pada pendidikan dasar, mulai dari anak-anak, para pakar pendidikan minimal sampai usia 18 tahun. Pendidikan akidah ini harus ditanamkan. Harusnya sudah tuntas, kemudian mengembangkan ke ilmu lain. Tapi mungkin bisa kita temukan terkait dengan tauhid, dengan akidah, belum tuntas sampai hari ini. Jangan ingat di antara di Riyadhus Shalihin itu, jangan ingat tentang hasad, Bapak Ibu. Ingat tentang hasad. Hasad itu apa Bapak Ibu? Iri. Bedanya dengan ghilli, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan ingat surat Al-Hasan terkait dengan doa kita ghilli, artinya nomor berapa? Sama, dengki. Hasad itu iri hati atau dengki. Ghilli artinya iri hati atau dengki. Ini bentuk hasad itu disampaikan iri hati atau dengki terhadap nikmat yang diperoleh seseorang dan berharap nikmat itu hilang darinya. Orang yang mendapat nikmat itu celaka. Jadi bahayanya adalah sifat hasad ini berharap orang yang mendapat nikmat itu celaka, nikmatnya pindah ke orang yang hasad ini. Hasad itu ada dua macam dalam penjelasannya. Ada hasad kaitannya dengan keagamaan, ada hasad kaitannya dengan dunia. Orang-orang Yahudi dulu hasadnya kepada umat Islam itu yang pertama adalah urusan keagamaan. Ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab pada zaman itu dengan dewa-dewa mereka, keyakinan terhadap nenek moyang itu selalu ketika diajak debat oleh orang Yahudi mesti kalah karena tidak punya dalil atau dasar ketuhanan, mesti kalah. Bangga orang Yahudi ketika berdebat dengan agama nenek moyangnya, bangga mereka. Kenapa? Karena selalu kalah. Lalu ketika orang-orang itu sudah mengakui Islam, bertauhid, kecemburuannya luar biasa, di antaranya karena perdebatan keilmuan, orang Yahudi kalah, urusan fondasi tauhid. Orang-orang Kristen, mereka orang-orang Katolik, di antaranya orang-orang Nasrani pada waktu itu mengatakan bahwa Isa
ibnu bukan Isa ibnu Allah. Gitu. Sampai hari ini toh kita melihat keyakinan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, kan begitu. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah, gitu. Lalu ketika surat Al-Ikhlas turun, tuntas perdebatan mereka. Lam yalid wa lam yulad. Dalam perdebatan itu, mereka yang bertauhid kepada Allah mengatakan tidak mungkin Tuhan itu punya anak. Tuntas itu sudah. Nah, ini diantara pentingnya tauhid agar kita semakin yakin dengan Allah. Ya Allah, sudah selesai. Baik, saya singkat saja kalau begini. Tauhid itu fardu ain yang pertama. Yang kedua, ilmu fikih ibadah. Ya, dengan ibadah tidak tahu ilmunya, itu masih lebih baik orang berilmu yang tidur. Ya. Ini keutamaan ilmu di antara. Ibadah tanpa ilmu, walaupun kaitannya dengan fikih, kita tidak harus mempelajari sampai usul fikih misalnya, karena ini bagian para mufti. Tapi setidaknya kita membaca kitab fikih, walaupun pada bagian kesimpulannya saja, karena ketika membaca pembahasan bingung misalnya, tapi kesimpulannya tahu, hukumnya tahu. Ini ilmu dasar tentang fikih. Itu juga menjadi fardu ain, utamanya fikih ibadah. Insya Allah di dalam Sahih Imam Al-Bukhari ada kitab khusus yang membahas tentang siang, gitu. Kitab siang. Kita diingatkan siang itu tidak hanya ngempet, lapar dan dahaga, tapi juga diingatkan fala yarfud wala yajhal, gitu. Ilmu puasanya tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan nafsu. Tidak rafat, tidak jorok, berbau seksual, wala yajhal, dan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya jahil. Ini siang. Nanti bisa dibuka lagi jika belum, karena kita akan melaksanakan siang, dipelajari ilmu tentang siang. Yang ketiga yang juga menjadi utama adalah ilmu memperbaiki membaca Al-Quran. Dulu kita belajar tajwid, sekarang ada ilmu tahsin yang merupakan pengejawantahan, pengamalan dari tajwid. Tajwid teorinya dibahas, ada ikhfa, ada idgham, ada maqabi'i, matlan, idghami dan sebagainya. Setelah kita pelajari, tafsirnya dimunculkan. Ini juga fardu ain. Kemudian ilmu tentang akhlak dan adab. Ini juga menjadi fardu ain yang harus kita pelajari bagi setiap muslim. Alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa kitab akhlak, kitab adab. Ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Adabul Mufrad. Yang kelima, ilmu Al-Quran dan hadis dasar. Tafsir, kita baca terjemahnya, kita coba memahaminya dari beberapa tafsir yang sahih. Ibnu Katsir misalkan, tafsirnya Buya Hamka, yang pernah saya baca tuntas, tafsir Syekh Mustafa Al-Maraghib, hadiah dari orang tua. Kemudian diantaranya juga karena mayoritas sudah berkeluarga dan utamanya bagi yang akan berkeluarga, yang menjadi fardu ain adalah ilmu tentang fikih berumah tangga atau fikih berkeluarga. Karena khawatirnya apa? Khawatirnya dalam perjalanan rumah tangga, tontonan menjadi tuntunan, sehingga kemudian rumah tangganya kacau balau. Standarnya bukan standar Al-Quran hadis, tapi kata anak-anak hari ini standarnya adalah standar TikTok.
sehingga hari ini luar biasa kacau balau. Yang ketujuh, bagi yang berurusan dengan waris sampai hari ini belum tuntas atau berkecimpung dalam dunia tersebut, maka wajib untuk mempelajari faraid. Yang kedelapan, sebagaimana tadi disampaikan jual beli, penting untuk mempelajari ilmu muamalah dasar. Dan di antara beberapa kitab yang paling tipis adalah kitabnya Ustadz Zainuddin MZ tentang etika berniaga muslim. Paling tipis yang pernah saya temui, namun cukup lengkap dibandingkan beberapa kitab fikih tentang muamalah atau tentang perdagangan. Dan yang terakhir yang menjadi fardu ain juga adalah ilmu tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana kita menjaga diri kita, termasuk menjaga pola pikir kita. Ini yang terpenting, agar pola pikir kita standarnya adalah sebagai seorang muslim. Nah, anak-anak kita juga demikian. Karena jika tidak, maka kita tidak tahu kapan kita harus marah, kapan kita tidak boleh marah, kapan kita harus merendahkan diri, kapan kita harus menyombongkan diri. Karena di dalam Islam kita diajarkan ada waktunya kita wajib marah, ada waktunya kita wajib untuk menunjukkan kehebatan diri kita. Contoh, kapan kita wajib marah Bapak Ibu? Ketika agama kita diajak buat main. Kapan kita wajib menyombongkan diri kita Bapak Ibu? Kapan? Ada yang menyampaikan di atas orang-orang sombong. Kita wajib menunjukkan kehebatan kita, kebanggaan kita ketika berhadapan dengan musuh. Karena perang kemudian lembek, menjadi utusan dikirim, kemudian menjadi lembek, selesai. Tetapi justru harus menunjukkan kebanggaan diri kita sebagai seorang muslim. Ada yang terlewat Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi itu saking dengkinya dengan umat Islam, diantaranya mereka ingin mengembalikan umat Islam kepada kesukuannya. Jangan ingat suku Aus dan Khazraj yang dua-duanya dikuatkan kesukuannya sehingga mudah untuk dibenturkan, menghilangkan ikatan sesama muslimnya. Kenapa? Kalau ikatan sesama muslim ini muncul di antara mereka, kuat Bapak. Apa yang mereka lakukan, kesukuannya dimunculkan. Contoh saja misalkan kalau hari ini sampai terjadi orang Madura itu muslim, saudara kita di Aceh juga muslim, saudara kita di Sulawesi atau Kalimantan muslim. Tapi karena begitu kuatnya kesukuan, ketika misalkan Madura yang terdekat terjadi pertempuran, perang ini Madura, kita mungkin akan mikir, mana itu orang Jawa, apa Pak Dewi? Ya ada orang Jawa sih diserang, mungkin akan begitu. Dan ini yang ingin dilakukan Yahudi. Nasionalisme dikuatkan dalam arti sempit. Kenapa ngurusin negara lain seperti Palestina? Persoalan Indonesia saja belum tuntas, seolah-olah rasional. Tetapi khawatirnya adalah menghilangkan ikatan kita sebagai sesama saudara muslim. Ini yang dilakukan orang-orang Yahudi di antara, karena hasadnya terkait dengan umat Islam menjadi begitu kuat dengan persaudaraan sesama muslim. Orang-orang Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah. Masya Aus dan Khazraj dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan yang tidak terlepas Bapak Ibu terkait dengan hasad
ada dua hasad yang diperbolehkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada dua hasad yang diperbolehkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis disampaikan terkait dengan hasad, tetapi maknanya bukan iri dan dengki, tapi hasad maknanya adalah berharap bahwa kenikmatan itu juga dimiliki. Itu disebut dengan ghibthah. Jadi bukan hasad yang maknanya negatif, tapi ghibthah, yakni berharap menjadi seperti orang tersebut, namun orang tersebut tidak celaka. Dan bolehnya ada dalam dua hal, yakni yang pertama adalah seseorang yang diberi Allah harta, lalu Allah memberikan kepada orang tersebut kuasa untuk menggunakannya di dalam hak, dalam kebenaran. Jadi punya harta tapi digunakan untuk kebaikan, itu kita justru harus iri. Kalau tidak iri, keliru. Yang kedua, seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, lalu dengannya ia memutuskan perkara dan mengajarkannya, kita harus iri. Orang yang ilmunya ditambah, lalu beliau mengamalkannya, bahkan mengajarkannya, kita harus iri. Jadi iri dalam dua hal ini justru harus kita laksanakan. Jangan sampai kebalik Bapak Ibu. Sebagai penutup, awakmu itu loh, sholatmu gak tahu jangkep, sholat kok sedina ping 4 subuh enggak, tapi karena salah memandang, dia bisa mengatakan, "Lemah, koncoku lho sholatnya sedina ping pisan." Karena sudut pandangnya, cara berpikirnya kualik. Melihat harta selalu yang lebih, melihat ibadah selalu yang kurang. Akhirnya pikirannya kebalik. Ini terkait dengan pola pikir yang juga khawatirnya ketika kemudian hari ini kita pola pikirnya ternyata bukan pola pikir Muslim. Bapak dan Ibu, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita susun kurikulum Ramadan kita, kira-kira apa yang ingin kita tingkatkan kaitannya dengan keilmuan atau ilmu yang ingin kita tambah. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.